Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan M. Nanda Setiawan, Aris Yuliana, dan Sylvia Putri akan menyampaikan materi mengenai faktor penentu cadangan uang atau kas. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak videonya ya. Macam-macam cadangan kas. 1. Cadangan kas pada perusahaan. Perusahaan wajib memiliki cadangan kas. Hal ini demi memenuhi semua biaya yang diharapkan serta pengeluaran yang tidak terduga dalam jangka pendek. Selain itu, juga bisa untuk membiayai investasi potensial. 2. Cadangan kas pada bank. Bank tunduk pada persyaratan jumlah cadangan uang tunai yang harus mereka pegang. Sebaliknya, diamanatkan oleh bank sentral atau jika di Indonesia adalah BI, jumlah ini ditentukan sebagai persentase dari kewajiban deposito yang disebut rekening transaksi bersih, yang pada dasarnya adalah uang yang dimasukkan orang dan perusahaan ke bank yang perlu dibayar kembali di beberapa titik di masa depan. 3. Cadangan kas pada perorangan. Individu disarankan untuk memiliki cadangan uang tunai yang cukup untuk bertahan setidaknya 3 hingga 6 bulan jika terjadi keadaan darurat. Mereka menyimpan cadangan kas mereka di rekening bank atau dalam investasi stabil jangka pendek yang tidak mungkin kehilangan nilainya. Dengan begitu, mereka dapat menarik dana darurat ini atau menjual investasi ini kapan saja tanpa kehilangan uang, terlepas dari seberapa baik kinerja pasar saham. Kekurangan cadangan kas. Penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat karena terlalu banyak kas justru dapat merugikan. Menimbun kelebihan uang tunai dapat menyebabkan peluang yang terlewatkan. Padahal, perusahaan akan memperoleh penghasilan yang lebih jika menginvestasikan kembali sebagian dari uang kas berlebih itu pada bisnis. Pengertian penggandaan uang. Pengganda uang atau money multiplier dapat dipahami sebagai suatu rasio yang menjelaskan bagaimana awal setoran dapat menghasilkan peningkatan akhir yang lebih besar dalam total uang yang beredar. Penggandaan uang ini disebut juga sebagai penggandaan moneter, yang mempresentasikan pengaruh perubahan jumlah simpanan terhadap jumlah uang beredar. Hal ini mengidentifikasi rasio penurunan atau peningkatan simpanan berhubungan dengan penurunan atau peningkatan jumlah uang beredar. Materi selanjutnya, penggandaan uang di dunia nyata. Secara teori, pengganda uang cenderung lebih besar dibandingkan dengan pengganda uang aktual. Hal ini disebabkan dalam teori pengganda uang yang sederhana. Asumsi yang digunakan adalah jika uang sisa cadangan yang dipinjamkan dapat kembali secara keseluruhan. Namun, faktanya selalu demikian karena ada kredit macet, di mana uang yang dipinjamkan tidak dapat kembali penuh. Maka dari itu, di kehidupan nyata, ada banyak alasan yang memiliki pengganda uang secara aktual secara signifikan lebih kecil dibandingkan dengan pengganda uang secara teoritis. Faktor-faktor dalam penggandaan uang. Yang pertama adalah pajak, kedua tabungan, ketiga pinjaman, keempat belanja impor, kelima rasio cadangan keamanan, keenam rasio pengurasan mata uang, ketujuh pengajuan pinjaman menurun, dan terakhir bank mendapat layanan. Pengaruh rasio cadangan terhadap kebijakan moneter. Tak dapat disangkal bahwa rendahnya penggandaan uang tergantung dari sedikitnya rasio cadangan. Setiap perubahan rasio cadangan dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Hal ini menunjukkan bahwa rasio cadangan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengatur perekonomian negara melalui pengambilan seperangkat kebijakan moneter. Adapun tujuannya yaitu untuk menyeimbangkan antara penyelesaian inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.